Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, ini seperti ini ya. Ini namanya milky atau oli seperti warna susu. Penyebabnya adalah air radiator yang tercampur dengan oli ya. Jadi oli masuk ke bagian engine, ke bagian mesin. Jadi kaubak lah ya, kalau bahasa sininya diubek. Ubek diobok-obok, jadilah seperti ini, antara oli dan air bercampur jadi satu. Dan inilah dimana satu benda cair yang sifatnya berbeda bersatu, jadilah seperti ini ya. Keluhan awal dari pemilik kendaraan: motor terjadi overheat, lampu indikator suhunya menyala terus-terusan intinya ya. Dan sudah kita periksa untuk bagian air radiator, di sini habis. Air radiator habis. Kita lihat juga yang bagian dari cadangan juga ini, teman-teman. Sebelah kanan ya, jika teman-teman mau melihat air radiator dari titik cadangannya, dari sisi representator cadangan di sini. Sebelah kanan ada lubang di sini, silahkan. Di sini juga ini tidak ada airnya sama sekali, habis ya. Dan ini juga kita turunkan juga sebenarnya, dan diturunkan pun untuk airnya tinggal segini ya. Ini menandakan adanya kebocoran, karena ini sudah bisa kita pastikan sini. Ini kebocorannya antara dari gasket ataupun dari seal pompa air, seal water pump di bagian head yang bocor atau istilahnya yang rusak, sehingga oli atau air radiator tercampur dengan oli mesin ya. Oke, kita sudah pasti masalahnya sumber dari mana overheatnya itu karena memang air radiatornya habis masuk ke bagian mesin. Dan ini kita coba informasikan ke pemilik kendaraannya bahwa memang terjadinya overheat itu karena memang olinya bercampur atau olinya masuk ke bagian engine. Dan kita tinggal mencari titik atau di mana permasalahannya, apakah dari gasket ataupun dari seal water pumpnya. Nah, ini kita coba periksa dan kita coba pastikan terlebih dahulu supaya hal ini tidak terjadi di kemudian hari, karena memang untuk masalahnya jika memang belum terselesaikan pasti ada kejadian seperti ini lagi. Dan kita pastikan dulu untuk sumber masalah, sumber kebocoran itu di mana, kita langsung ke pembongkaran. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian pembongkaran ya. Ini cover-cover sudah kita lakukan pembongkaran. Oke, ini kita lihat bagian dari water pumpnya teman-teman. Ini sudah ada lem bekas juga pembongkaran. Oke, ini kita coba lihat ya nanti aktualnya seperti apa, karena ini sudah dilakukan pengeleman ya, berarti bekas ada pembongkaran sebelumnya ya. Oke, lanjut teman-teman, kita langsung bongkar bagian dari head ya. Kita cek juga bagian, tentunya di bagian water pump. Ini agak lain ya, agak macet nih. Biasanya ini nggak terlalu seperti ini teman-teman ya. Jeding. Oh, masalahnya dari sini teman-teman. Ini baut yang berfungsi sebagai pengikat bagian sintrik atau gigi cam, dan berfungsi juga untuk memutarkan bagian water pump ini ternyata sudah rusak
ya. Pembongkaran ini dilepasnya berbentuknya dipukul. Ini korban sebenarnya, motor ini jadi korban kekerasan ini ya. Oke, ini agak lumayan ekstrim untuk melepasnya. Oke teman-teman ya, nah ini baru bisa dilepas. Nah ini yang menjadikan macet tuh di sini, kejepit ini. Ini bearing juga sudah agak ada patah bagian bearingnya. Nah ini juga banyak sekali untuk bagian-bagian ini dilakukan pengeleman menggunakan auto sealer ya. Oke, ini kita coba telaah dan periksa juga untuk bagian-bagian dari komponen-komponen yang bisa berpotensi air radiator menjadi surut atau air radiator menjadi berpindah ke engine ya, ke bagian mesin. Oke, yang harusnya dia di alurnya sendiri untuk sebagian alur radiator, air radiator untuk mendinginkan bagian suhu mesin, ini malah bercampur dengan oli ya. Ini kita nanti periksa untuk bagian ini water pump ya. Kita lihat apakah memang dia rusak atau bagian dari packing-packingnya yang memang di lem juga ya. Ini dikhawatirkannya dikasih lem juga sehingga perapatannya kurang maksimal karena terganjal oleh lem. Untuk bagian packing-packing ini tidak disarankan untuk dilakukan pengeleman ya teman-teman, ketika semuanya masih oke, masih standar ya. Tapi jika diperlukan dan memang ada modifikasi di bagian silinder ataupun head, silahkan bila diperlukan. Tapi ini jika memang motornya masih standaran, aman juga untuk tanpa melakukan pengeleman ya, jangan dilakukan pengeleman karena akibatnya seperti ini. Adanya packing yang terganjal sehingga permukaannya tidak rata, ada kebocoran dari ruang bagian dari pendinginan, bocor ke bagian mesin. Baik teman-teman, kita coba lepas ya bagian dari headnya terlebih dahulu. Yuk kita lepas. Nah ini, nah masalahnya ini teman-teman, jadi kebocoran itu udah ada dari ini, dari packing atau gasket ya. Ini karena akibatnya menggunakan lem. Dan tentunya juga ini yang sudah rusak tidak diganti. Ini ada lem. Jadi kami sangat tidak rekomendasi untuk bagian gasket ini dilakukan pengeleman ya. Jadi misalkan teman-teman melakukan pergantian atau misalnya pembongkaran, disarankan ini mengganti ini wajib menggunakan yang bawaan pabriknya. Dan jangan dilakukan pengeleman ketika memang ininya atau istilahnya bagian permukaan dari head atau permukaan dari silinder ini masih aman, tidak ada bentuknya rusak ataupun apa dimensinya. Teman-teman jangan sesekali menggunakan lem ya. Ini korban dari lem dan korban dari pembongkaran yang tidak akurat lah ya. Jadi ini mengesampingkan betapa pentingnya untuk bagian gasket ini. Akibatnya terjadilah seperti tadi ya, untuk air radiator ya masuk ke bagian mesin ya. Oke, ini. Nah, ini akibatnya nih. Ini sudah ada baret di sini. Oke, resikonya jika memang agak telat sedikit aja ini resikonya udah rusak semua ini. Akibat dari pengeleman. Akibat diakalin. Jadi kami sebenarnya bukan berarti kami gimana ya, tapi tetap untuk hal yang lebih vital atau yang berakibatnya fatal, ini kami tidak rekomendasi. Kami sangat istilahnya mengharamkan ketika untuk penggantian gasket ini di nomor sekian kan. Efeknya itu kasihannya ke customer ya teman-teman. Walaupun ini harganya sih nggak seberapa sebenarnya teman-teman ya. Oke, jadi
kasihan customernya jika nanti oke sementara kita misalkan ganti nggak diganti, misalkan di lem pakai kita lem, bisa saja semuanya oke lah, berjalan dengan baik, tapi ini efek jangka panjangnya yang jadi masalah. Radiator bocor ke bagian mesin, bersatu nanti dengan oli seperti tadi milky ya, air radiator kering atau habis, motor jadi kehausan, overheat naik. Resiko yang overheat ini bisa ngulet teman-teman, ini bisa ngulet, bengkung lah kalau bahasa Sunda mah, bengkok kalau memang panasnya berlebih sampai overheat. Terus juga untuk bagian ini juga karena memang sifat besi ya, nah, panas terus. Nah ini udah kena nih. Nah ini hal sepele ya, ini korban pembongkaran yang sebenarnya bukan jelek ya teman-teman. Mungkin di luar sebelum ini, karena ini kita memperbaiki ya, informasi dari pemilik beli bekas motornya, tapi motor beberapa hari dipakai motor jadi overheat. Nah ini jadi teman-teman dimanapun anda berada ya, kadang-kadang kita memang kalau memang darurat ya sebaiknya jujur saja ke customernya. Ini memang harusnya dilakukan hal-hal terkait jika memang motornya mau oke atau mau bagus. Di balik itu ketika memang customernya nggak mau melakukan hal-hal yang kita rekomendasikan ya, kita sudah informasikan dan sudah kita bisa memastikan atau istilahnya memprediksi bahwa ini nggak akan lama masa usia pakainya ya. Jadi misalkan ini harus diganti ya wajib diganti untuk menghindari kejadian seperti ini. Kasihan customernya, kasihan ya, kasihan pemilik motor atau pemilik motor yang baru nanti. Jadi kalau misalkan asal pasang saja ya resikonya seperti ini. Masalahnya dari ini teman-teman, kalau dari water pump kita coba cek aja dan biasanya sih memang ada kebocoran sedikit, tapi kalau misalkan masih oke, kita tidak lakukan pergantian. Tapi jika memang ada rembesan ataupun posisinya kurang bagus, diganti saja untuk water pump juga, seal water pump juga. Tapi yang pasti masalahnya dari bagian ini, gasket ini ya. Ini wajib dilakukan pergantian yang baru, dan ini juga kita nanti ukur disebutkannya ini sudah mulai ada penguletan atau perubahan dimensi karena akibat suhu panas. Tapi ini dilihat dari suhu panas seperti ini, kayaknya ini belum terlalu ekstrim untuk suhu panasnya, hanya sebatas garis kecil saja untuk di bagian gesekan silinder dengan piston ya. Oke teman-teman, itu saja ya pesan kami kali ini, karena memang kita tarik kesimpulan masalah utamanya itu korban dari pemasangan yang asal yang hanya menutup rapat celah kebocoran keluar dengan menggunakan lem atau auto sealer ya. Bagus sebenarnya auto sealer, bagus, tapi ini maksud dan tujuannya juga bagus, tapi efeknya yang kurang bagus ketika ini hanya dipasang untuk menutupi luarnya saja, ternyata bocornya ke dalam, tidak bocor keluar tapi bocornya ke dalam itu. Jadi kita himbau, kita pesan untuk semuanya, untuk bagian yang vital atau yang berakibatnya nantinya fatal untuk customernya, kasihan, sebaiknya diganti dengan yang standar pabriknya ya. Ataupun jika memang rusak, jangan memaksakan dilem untuk bagian ini, wajib diganti baru, jangan dilem ya. Dan juga misalkan ganti baru jangan dikasih lem, jangan dikasih lem karena akibatnya ini tidak rata, bocoran muncul dan terjadi. Oke teman-teman, itu saja para sahabat dimanapun anda berada. Kali ini tidak bicara sampai selesai untuk pengerjaan, karena kita hanya mencari titik di mana sumber kebocoran atau sumber terjadinya milky bercampurnya antara air radiator dengan oli mesin ya. Kita sudah temukan sumber utamanya, yaitu dari sini, korban lem. Ini korban asal pemasangan, korban asal tidak bocor keluar, tapi ternyata imbasnya bocor ke dalam. Oke,
yang dirugikan adalah customer. Jangan sampai kita hanya keuntungan kecil tapi berakibatnya nama baik dan tentunya customer dirugikan. Oke, itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kadang kegagalan pasti ada, tapi kita minimalisir yang misalkan menjadi potensi kegagalan. Dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.